Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piran Bae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang wanita tua bernama Ibu Hafizah dan anak semata wayangnya, seorang pemuda bernama Ghazali. Sejak kecil, Ghazali dikenal sebagai anak yang nakal dan suka melawan. Ibu Hafizah, yang sudah janda sejak Ghazali kecil, membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kerja keras. Namun, semakin dewasa, Ghazali semakin tidak patuh dan sering menyakiti hati ibunya dengan kata-kata kasar dan perbuatan yang tidak pantas. Ibu Hafizah selalu berdoa agar anaknya berubah, agar Ghazali bisa menjadi anak yang baik dan berbakti. Namun, doanya seakan tak pernah didengar. Suatu hari, saat Ibu Hafizah sedang sakit dan membutuhkan bantuan, Ghazali malah marah-marah karena merasa terganggu saat sedang bermain dengan teman-temannya. Dengan kasar, ia menolak membantu ibunya, bahkan meninggalkannya sendirian di rumah untuk pergi bersenang-senang. Hari demi hari, perilaku Ghazali semakin buruk. Ia sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, dan tak jarang ia memaki ibunya tanpa alasan yang jelas. Ibu Hafizah hanya bisa menangis dan menderita dalam diam. Tetangga yang melihat penderitaan Ibu Hafizah mencoba menasihati Ghazali, namun pemuda itu malah menjadi lebih marah dan bersikap semakin durhaka. Pada suatu malam yang gelap, saat hujan deras mengguyur desa, Ghazali kembali ke rumah dalam keadaan mabuk berat. Ibu Hafizah yang lemah dan sedang terbaring di ranjang mencoba bangkit untuk merawat anaknya. Namun, Ghazali malah mendorong ibunya hingga jatuh dan berkata dengan nada tinggi, "Aku tidak butuh kamu, Ibu. Pergi saja kau dari hidupku." Ibu Hafizah yang terluka hati dan fisiknya hanya bisa menangis. Dalam tangisannya, ia memohon kepada Tuhan agar memberikan hidayah kepada anaknya. Ia tidak pernah mengutuk Ghazali, meskipun hatinya telah hancur berkeping-keping oleh perlakuan anaknya. Namun, pada malam itu, sebuah keajaiban terjadi. Saat malam semakin larut, dan suara guntur menggelegar di langit, tiba-tiba Ghazali merasakan tubuhnya panas seperti terbakar. Ia berteriak kesakitan, tapi tak ada seorang pun yang mendengar. Tubuhnya mulai berubah. Kakinya mengecil dan kulitnya mulai bersisik seperti ular. Dengan panik, ia berusaha mencari bantuan, tapi ia tidak bisa lagi berdiri atau berjalan. Tubuhnya melilit seperti ular, dan ia merangkak keluar dari rumah dalam kepanikan. Ghazali menyadari bahwa ia sedang mengalami sebuah azab yang mengerikan. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hatinya. Ia menyesali semua perbuatan buruknya terhadap ibunya, namun penyesalannya datang terlambat. Tubuhnya kini telah berubah menjadi setengah manusia dan setengah ular. Keesokan paginya, warga desa dikejutkan dengan berita bahwa Ghazali hilang. Mereka hanya menemukan sisa-sisa pakaian di sekitar rumah Ibu Hafizah, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan pemuda itu. Mereka mencari di hutan dan sekitar desa, namun hasilnya nihil. Ibu Hafizah yang merasa kehilangan anaknya, hanya bisa menangis dan memohon ampunan Tuhan. Malam harinya, seorang warga desa yang sedang berjalan pulang melewati hutan mendengar suara tangisan. Ketika ia mencari sumber suara tersebut, ia terkejut melihat sesosok makhluk menyerupai manusia setengah ular. Makhluk itu menangis dan memohon pertolongan, tapi saat warga mendekat, makhluk itu segera melarikan diri ke dalam kegelapan. Cerita tentang makhluk setengah ular yang menangis di hutan segera menyebar di desa. Beberapa warga percaya bahwa itu adalah roh jahat, tetapi ada yang yakin bahwa itu adalah Ghazali, yang mendapat azab karena kedurhakaannya kepada ibunya. Warga desa menjadi takut dan menjauhi hutan tersebut, terutama saat malam tiba. Ibu Hafizah, meskipun hatinya hancur, tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Ia berdoa agar Ghazali bisa menemukan kedamaian, meskipun tubuhnya telah berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Setiap hari, ia pergi ke tepi hutan dan memanggil nama anaknya, berharap bisa melihatnya untuk terakhir kali dan memberikan maaf yang tulus dari hatinya. Pada suatu malam, Ibu Hafizah mendengar suara tangisan di tepi hutan. Ia tahu bahwa itu adalah suara Ghazali. Dengan hati yang penuh kasih sayang, ia mendekati suara tersebut dan memanggil nama anaknya. Dari dalam gelap, Ghazali yang kini setengah ular muncul dengan air mata yang mengalir di pipinya.
"Maafkan aku, Ibu," katanya dengan suara yang lirih. Ibu Hafizah, dengan penuh kasih, mendekap makhluk yang dulunya adalah anaknya itu. Ia memaafkan segala kesalahan Ghazali, dan dalam pelukan ibunya, Ghazali merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya yang melilit mulai melurus, dan perlahan-lahan, tubuh ular itu menghilang, menyisakan jiwa seorang anak yang akhirnya menemukan ketenangan. Warga desa yang mendengar kisah ini merasa tersentuh dan belajar dari kejadian tersebut. Mereka menyadari betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, dan bagaimana azab bisa datang kepada siapa saja yang durhaka kepada ibunya. Sejak saat itu, mereka selalu menghormati dan merawat orang tua mereka dengan lebih baik, mengingat kisah tragis yang menimpa Ghazali. Kisah Ghazali yang diubah menjadi setengah ular menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi mereka yang mendengarnya, kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya menghormati orang tua dan bagaimana cinta seorang ibu bisa membawa pengampunan bahkan di saat yang paling gelap sekalipun.